Kita kembali dengan podcast Ngulik Teologi. Pernah kepikiran nggak sih kalau solusi buat krisis judi online yang lagi heboh banget di Indonesia sekarang ini, jawabannya justru tersembunyi di dalam sebuah teks kebijaksanaan yang umurnya udah ribuan tahun? Nah, di pembahasan kali ini kita akan bongkar bareng-bareng gimana hikmat kuno ternyata bisa banget menjawab masalah yang super kekinian ini. Oke, ini dia nih roadmap kita. Kita bakal mulai dari kondisi daruratnya dulu, terus kita bakal nyelam ke dalam hikmat kuno dari kitab Amsal. Setelah itu kita akan bedah 2 jalan hidup yang kontras banget, menemukan 3 kunci karakter anti judi, dan terakhir kita lihat gimana semua ini nyambung ke kualitas hidup kita sebagai orang percaya. Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, melihat realitas dari krisis nasional kita. Ini penting banget ya, kita harus sadar kalau ini tuh bukan cuma sekedar statistik atau berita seliweran di media sosial. Ini adalah krisis yang nyata, yang dampaknya udah ngejerat jutaan orang di sekitar kita. Skala masalahnya ini gede banget. Coba lihat data ini deh. Jumlah konten judi online yang diblokir pemerintah itu melonjaknya drastis banget cuma dalam setahun. Dan ini teman-teman, bukan cuma angka. Ini tuh ibaratnya cuma puncak gunung es. Coba bayangin, berapa banyak lagi yang nggak terdeteksi di bawah sana? Dan ini bukan main-main lagi ya. Kalau pemerintah, dalam hal ini Menkominfo udah secara resmi bilang darurat, itu tandanya lampu merah udah nyala. Kata darurat itu nggak dipakai sembarangan. Ini tuh sebuah panggilan buat kita semua untuk benar-benar waspada. Jadi pertanyaannya, di tengah krisis semodern ini, solusinya di mana? Nah, perjalanan kita kali ini menawarkan perspektif yang unik banget. Kita bakal ngintip jawaban dari sebuah kitab kebijaksanaan kuno, dan kita akan dipandu oleh sebuah penelitian teologis yang mendalam. Yang jadi guide kita di pembahasan ini adalah sebuah artikel ilmiah dari tahun 2023 yang ditulis oleh Patinaja, Sualang, dan rekan-rekan. Mereka melakukan sesuatu yang brilian. Mereka membedah 1 ayat kunci, yaitu Amsal 28 ayat 20, untuk menemukan jawaban atas masalah judi online. Ini jadi fondasi analisis kita. Oke, sebelum kita loncat ke ayatnya, ada satu konsep kunci nih yang harus kita pegang, yaitu pola karakter konsekuensi. Konsepnya sebenarnya sederhana, tapi dalam banget. Siapa diri kamu, karakter kamu, akan menentukan apa yang kamu dapatkan, alias konsekuensi kamu. Simple, lugas, dan kuat banget. Nah, sekarang kita masuk ke jantungnya nih, ke inti pesan dari ayat ini. Ayat ini tuh ngasih kita sebuah pilihan yang sangat jelas, sebuah pertentangan antara 2 cara hidup yang fundamentalnya beda banget. Nah, lihat deh perbandingannya di sini. Di satu sisi, ada orang yang dapat dipercaya, yang dijanjikan bakal mendapat banyak berkat. Di sisi lain, ada orang yang ingin cepat kaya, yang di-warning tidak akan luput dari hukuman. 2 jalan, 2 tujuan, 2 takdir yang beda total. Kalau jujur-jujuran nih, jalan mana yang kedengarannya lebih menggoda di awal? Poin krusialnya adalah, ini tuh bukan sekedar pepatah atau nasihat biasa. Para peneliti menunjukkan kalau ayat ini punya struktur puitis yang disengaja. Lihat deh tabel ini, baris A sama B itu antitesis yang sempurna. Dapat dipercaya versus ingin cepat kaya, yang hasilnya adalah berkat versus hukuman. Ini tuh by design, sengaja dibikin kontras biar prinsip hidup ini nancep di kepala kita. Oke, sekarang kita pindah ke bagian yang paling praktis. Kalau godaan buat cepet kaya itu sekuat itu, terus penawarnya apa dong? Nah, penelitian ini berhasil mengungkap 3 pilar karakter yang bisa kita bangun. Ini dia caranya. Ini dia nih 3 kuncinya. Kesetiaan, kesabaran, dan ketaatan. Anggap aja ini kayak 3 pilar yang membangun sebuah kehidupan berintegritas yang tahan banting sama godaan jalan pintas kayak judi online. Pertama, kesetiaan. Ini pondasinya guys. Kesetiaan itu ya ngomongin integritas. Jadi orang yang bisa dipegang omongannya. Ini tuh kebalikannya 180 derajat dari sifat menipu dalam judi. Ini tentang mencintai prosesnya, bukan cuma terobsesi sama hasil akhirnya doang. Yang kedua, kesabaran. Ini nih, obat penawar langsung buat mentalitas ingin cepat kaya. Artikelnya keren banget ngejelasin, masalahnya itu bukan pengen hidup lebih baik, tapi buru-burunya itu loh yang bahaya. Kekayaan yang didapat pelan-pelan itu bakal awet, sementara yang didapat dengan cepat, kayak kata Amsal, bakal menguap gitu aja. Dan yang ketiga, ketaatan. Kalau kesetiaan itu pondasi, dan kesabaran itu obat penawarnya, nah ketaatan ini adalah kompas moralnya. Ini adalah komitmen buat tetap di jalan yang benar, pegang teguh prinsip, bahkan pas jalan pintas kelihatan menggiurkan banget. Ketaatan inilah yang ngejamin hasil jangka panjang yang positif. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir.
Yuk, kita sambungin semua titik-titiknya. Gimana ketiga pilar karakter ini bisa jadi jawaban praktis atas krisis judi online, dan sekaligus jadi kunci menuju kualitas hidup yang lebih baik. Jadi kalau kita rangkum, kesetiaan itu ngebangun integritas buat ngelawan tipu daya, kesabaran itu ngerem kita dari keputusan finansial yang gegabah dan ngawur, terus ketaatannya diain kompas moral biar kita nggak salah jalan. Kalau ketiganya digabungin, mereka jadi perisai yang ngelindungin kita dari kerugian, utang, dan pada akhirnya ngebawa kita ke kehidupan yang penuh berkat, bukan hukuman. Persis seperti yang dijanjikan di kitab Amsal. Jadi, pada akhirnya, kebijaksanaan kuno ini ngasih kita pertanyaan yang jauh lebih dalam dari sekedar gimana cara cepat kaya. Pertanyaan sesungguhnya adalah, karakter seperti apa sih yang sedang aku bangun setiap hari? Apakah kita lagi ngebangun pribadi yang setia, sabar, dan taat? Atau pribadi yang selalu tergesa-gesa nyari jalan pintas? Pilihan itu ada di tangan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.